Sang Ayu, kau tidak mungkin meraih bintang. Kau tidak akan bisa memeluk bulan. Nenek Raga Runting! Ayu! Ayu! Sanggar Cerita dan Sanggar Prativi mempersembahkan Mahkota Mayangkara. Cerita ini lanjutan dari Tutur Tinular. Kisah berlangsung pada zaman pemerintahan Prabu Jayanegara atau Kala Gemet, Raja Majapahit yang kedua. Bukan lagi Raja Majapahit. Akulah raja. Akulah yang berkuasa. Ayo, obrak-abrik desa Ganding. Tangkap Jayanegara. Tangkap Jayanegara. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab. Hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-17 dengan judul 7 Orang Pengalasan Wineh Suka. Dalam seri ke-503 ini didukung oleh para pemain Idris Apandi sebagai Ramapati, Edi Dosa sebagai Jayanegara, Hari Akik sebagai Gajah Mada, Sunario sebagai Aryatana, Abi Nugroho sebagai Kuda Merta, Bambang Ceker sebagai Cakradara, Kris Urspon sebagai Rakuti, Rusli sebagai Rasemi, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Bawa hiburan dengan gaya yang tak pernah padam. Jangan ragu, klik subscribe. Jadikan harimu lebih hidup. Hampir memakan waktu 1 hari penuh, upacara pelantikan Ramapati menjadi pati, serta pengangkatan 7 orang pengalasan Wineh Suka, yang terdiri dari Rakuti, Rasemi, Rawedeng, Rayuyu, Rabanyak, Rapangsa, dan Ratanca. Namun pelantikan dan pengangkatan itu, tidak semua orang menyambut gembira. Masih ada sekelompok kecil yang tersamar, tidak merelakan Majapahit diinjak-injak oleh manusia-manusia yang berhati culas dan penuh angkara. Gusti,
Gusti Jaya Negara junjungan kami. Bukan maksud hamba untuk dihargai dan dihormati, Gusti. Eyang Pati, apa yang hendak Eyang katakan? Dengan ditunjuknya mereka 7 orang bawahan Gusti, maka apa tidak sepantasnya kalau mereka itu perlu kita berikan suatu tanda? Maksud Eyang? Tanda yang bagaimana itu? Tanda bahwa pengangkatan dan pelantikan mereka akan jadi kenang-kenangan selama hidup mereka. Semoga hari yang bersejarah bagi mereka itu akan memberikan kebanggaan di hati mereka. Juga agar nama Gusti Jaya Negara senantiasa hidup bukan di hati pribadi mereka, melainkan akan dicatat dalam garis sejarah hidup keluarga mereka. Eyang Ramapati, mulai hari ini juga, jabatan Eyang tidak seperti hari-hari sebelumnya. Maka Eyang Pati yang sekarang sudah memegang jabatan baru. Jabatan yang punya kuasa hampir seperti saya, seperti Raja Majapahit. Maka kembali saya tanyakan pada Eyang, kenangan apa yang kira-kira sesuai dengan pelantikan mereka? Tak perlu mewah-mewah, Gusti. Yang sederhana saja. Katakan saja, Eyang. Gusti, biar saya tanyakan lebih dulu kepada para punggawa kerajaan. Kenapa mesti mereka? Karena mereka adalah bagian dari kita semua, Gusti. Dan agar mereka tetap menghormati dan menghargai para pejabat kerajaan. Baiklah, kalau itu memang Eyang anggap baik. Dengan izin Prabu Jaya Negara, Ramapati memberitahukan dengan nada perintah agar di senja itu segera dilaksanakan suatu pesta untuk menghormat para pejabat baru kerajaan Majapahit. Adipeka, sebaiknya kita segera menyingkir dari ruangan ini, Di. Sudah dari tadi niat saya untuk meninggalkan Balai Paseban Agung ini. Saya muak, tapi hal ini apa tidak mencurigakan, Kakang? Aku percaya kau pasti bisa beralasan. Baru beberapa tindak Arya Tadah dan bekal Gajah Mada meninggalkan tempat duduknya, Ramapati berteriak mencegah kepergian mereka. Hei, Adibekal, Kakang Arya Tadah itu mau kau bawa kemana? Kakang Ramapati, tidak semuanya harus di tempat yang penuh kesukaan. Masih ada tugas yang harus dilaksanakan di luar sana. Tapi apa kalian tidak sayang meninggalkan Balai Paseban Agung ini? Dan apakah kau juga tidak menghormati Sang Prabu? Adi Ramapati, aku kira Sang Prabu Jaya Negara akan mengerti kalau kau bisa mengutarakannya dengan baik. Aku bersama Adipeka harus tetap menjaga keamanan dan keselamatan Sang Prabu. Bukankah itu sudah jadi tugas ke-7 orang yang baru saja tadi siang dilantiknya, Kakang? Tapi aku bisa menebak. Mereka akan terlena malam ini. Mereka akan jatuh karena tekukan-tekukan tuak. Dan tidak akan sadarkan diri oleh harumnya keringat para penari itu. Gong tanda upacara kasukan telah bertalu. Ramapati terpaksa melepas Arya Tadah dan sang bekal, meskipun hatinya ragu. Para penari mulai memenuhi bagian tengah ruangan dari Balai Paseban Agung dengan menebarkan senyum manis. Sabetan-sabetan selendang sampur yang dikibaskan oleh tangan-tangan gemulai, bagaikan taburan kembang-kembang malam, menyergap mata-mata jalang para tamu dan penggawa kerajaan. Sungguh malam itu mempesona bagi mereka yang mabuk kenikmatan. Tanpa disadari, 2 pasang mata memandang dari kejauhan.
Malam pertama yang menjanjikan kehancuran Adipeka. Betul. Betul, Kakang. Sungguh sangat disayangkan. Sang Prabu Jayanegara tidak seperti ayahandanya. Dia hanya semata-mata mewarisi bangunan kerajaan yang bersifat bisa dipandang mata. Tapi dalam jiwanya, sama sekali tidak memiliki kemampuan sebagai pemimpin sebuah negeri yang besar. Sang Prabu tidak waspada. Baginya yang baik malah dihardik. Dan sebaliknya, bersahabat dengan yang jahat serta penjilat. Tapi baiklah Adipeka. Walaupun bagaimana, kita mesti melaksanakan kewajiban kita sebagai penggawa dan pengawal kerajaan yang kita cintai ini. Benar. Sebab masih ada kemungkinan musuh-musuh gelap yang bisa saja berkeliaran di sekitar kita. Mari Di, kita jalan sambil mewaspadai setiap gerak-gerik yang mencurigakan. Beberapa malam terakhir ini benar-benar malam yang dusta bagi Paman Pranayam, Kakang. Apakah karena dia telah berhasil dijodohkan dengan Ayuandira, adik Kudamerta? Iya, itulah antara lain jawabannya. Apakah benar hanya sesederhana itu? Aku kira bukan itu saja alasannya. Paman Pranayam nampak sedih. Bukan karena dia tidak bisa melakukan malam pertamanya dengan mempelai wanitanya. Akan tetapi ada alasan lain yang lebih hakiki pada dirinya. Mungkin ada benarnya juga, kata Kakang. Tetapi aku tetap cenderung pada jawabanku itu. Dari malam pertama setelah dia berhasil menyanding Ayuandira, malam itu pula kekecewaan mulai menderanya. Paman Pranayam belum sempat melakukan kewajibannya sebagai seorang suami yang harus membahagiakan Ayu. Tapi ingat, dia itu bukan laki-laki biasa. Paman Pranayam seorang laki-laki gagah. Selain usianya yang sudah cukup matang, di dalam jiwa petualangannya menggelora suatu kesetiaan yang begitu besar. Iya. Bukan saja setia pada kehendak pribadi, namun dia lebih nampak kesetiaannya pada negara dan bangsa. Jadi kalau hanya semata-mata tidak berhasil membahagiakan Ayuandira, itu bukanlah alasannya yang tunggal. Tentu di sana dia punya alasan lain yang mampu menyembuhkan kekecewaan itu. Kalau begitu pendapatku tadi akan beralih pada Ayu, Kakang. Yang kecewa bukanlah Paman Pranayam, melainkan Ayuandira itu sendiri. Dia tak berhasil mendapatkan kebahagiaan sebagai pengantin wanita di pelaminannya. Untuk itu, aku juga tidak sependapat dengan pemikiran adik Kudamerta. Dan kau tahu sendiri bukan? Kalau Ayu itu jiwanya masih kecil, kekanak-kanakan, dia cenderung cinta pada kehidupan lamanya. Tidak menyadari bahwa dirinya sekarang ini sudah jadi istri seorang pria. Iya. Itu memang benar, Kakang. Ayu senantiasa ingin tetap pulang pada pondok Nini Raga Runting. Setiap collection bawa hiburan dengan gaya yang tak pernah padam. Jangan ragu, klik subscribe, jadikan harimu lebih hidup. Itulah. Bukankah berarti bahwa Paman Pranayam di dalam menanggung kekecewaannya masih tetap memiliki jiwa besar? Dia masih memberikan kebebasan pada Ayu.
untuk tetap memiliki cinta pada kehidupan lamanya. Meskipun itu tidak seharusnya Ayu lakukan. Selain itu Adi Kudamerta, Paman Pranayam sendiri di dalam hatinya yang sekarang ini, atau mulai malam pengantin itu, tumbuh suatu godaan yang mengharuskan dirinya memilih suatu pilihan. Pilihan? Ya, Pilihan yang bagaimana, Kakang? kau ingat bukan? Malam pertama dia dinikahkan. Di sini telah kedatangan utusan dari Paman Bekel. Dari situlah Paman Pranayam hatinya terbelah dua. Malam itu tentunya hatinya ragu untuk berbuat sesuatu. Keraguannya itu muncul karena di dalam dirinya ada dua pengabdian. Satu, pengabdian dirinya sebagai abdi setia pada Majapahit. Yang kedua, pengabdian dirinya pada wanita yang harus dibahagiakan. Iya. Beralasan juga penjelasan Kakang. Kalau dia masih memiliki kesetiaan itu, maka tidak mengherankan kalau dia itu harus tidak kecewa. Karena di dalam hatinya senantiasa memberatkan pada tuntutan yang paling utama, yaitu negara dan bangsa Majapahit, Kakang. Apalagi kalau dia itu sudah mengetahui benar keadaan Majapahit sekarang ini. Tentunya hatinya mulai merasa terancam oleh tindak tanduk Kanda Prabu Jayanegara. Dia mengangkat orang-orang yang semestinya tidak pantas mendapat kedudukan yang begitu berpengaruh di negeri itu. Apalagi kalau hatiku mendengar nama Ramapati, Kakang. Ingin sekali aku menerjang masuk ke sana, Kakang. Tapi itu tidak perlu kita tanggapi secara membabi buta, Adi Kudamerta. Iya. Ini butuh suatu perhitungan yang matang. Justru bagi kita, kebijaksanaan Kanda Prabu itu memberikan keleluasaan pada kita untuk bergerak bebas. Dengan dekatnya Kanda Prabu Jayanegara dengan orang-orang penjilat itu, maka dia tidak akan begitu memperhatikan kegiatan kita yang mengarah pada perongrongan wibawanya. Benar, Kakang. Suatu kerjasama yang sangat bagus yang harus kita galang bersama. Paman Bekel memang ahlinya untuk itu. Dan kita juga tidak boleh melupakan jasa Eyang Tada. Namun harus cukup hati-hati dengan orang tua itu. Walaupun pesta malam itu terselenggara di Majapahit secara gila-gilaan, para penggawa setia dan orang-orang penting Majapahit di Gunung Lejar tetap dalam kesepian yang hanya ditemani dengan senyapnya malam. Namun dalam keterasingannya itu, mereka tetap memasang telinga dan mata. Mereka tetap waspada untuk bergerak pada waktu yang sangat tepat. Malam semakin larut. Majapahit, tepatnya di Balai Paseban Agung, suasana sudah semakin menjadi-jadi. Wajah para tamu merah padam karena pengaruh tuak yang sudah mengalir masuk ke tenggorokan dari hadirin yang lupa daratan. Nyai, Nyai, ayo mana lagi tuung-tuung itu? Aku masih ingin menghabiskan semua minuman yang ada di guci-guci itu. Aku katakan tuung, bukan mangkuk-mangkuk itu. Aku mau tuungnya. Atau kalian memang sudah tak bisa menghargai aku lagi? Iya, kirim aku guci itu.
Kalian memang benar-benar sudah tak kenal kepadaku. Ayo, lihat ini. Siapa aku yang berdiri di antara kalian yang sudah coro-coro di Balai Paseban ini? Kalian tidak tahu siapa orang yang bernama Kuti? Rakuti. Inilah orangnya. Orang yang selalu perkasa dan selalu hadir dimanapun. Aku tak kenal di mana aku berada. Aku bisa hidup di antara dunia manapun. Karena aku adalah yang dibutuhkan orang banyak. Aku ini air dan api. Dalam diriku, aku punya kumpulan segala air. Itu samudra, segara. Dan di dalam wadah inilah, aku juga punya dahana. Api, tahu? Rakuti, kau ingat padaku? Apa? Kau musuh atau lawanku? Aku temanmu. Karibmu, sahabatmu. Apa? Siapa yang berani menyebutmu temanku? Tidak ada seorang pun yang berani mengaku teman kepadaku. Kalau dia tidak bisa menunjukkan kekuatannya sebagai temanku. Aku Rasemi. Kita sama-sama telah diangkat oleh Sang Prabu. Jadi 7 orang pengalasan Wineh Suka. Kau ingat itu, ha? Apa? 7 orang pengalasan? Ya. Apa itu? Aku tidak merasa bangga atas tunjukan itu. Siapa yang angkatku? Siapa? Ayo katakan siapa yang mengangkatku? Sang Prabu. Apa? Dia? Iya. Dia yang mengangkatku. Rakuti sudah benar-benar terkena pengaruh tuap. Dia sudah benar-benar mabuk. Di dalam celotehnya, dia merasa ditangkapi setelah didekati oleh sahabatnya, Rasemi, yang berniat membawanya menyingkir dari tempatnya mengumbar nafsu. Tapi agaknya Rakuti semakin tersanjung dengan kehadiran sahabatnya itu. Dia malah nekat mau memamerkan sesuatu yang harusnya dia simpan sebagai pegangan dan kekuatannya. Ayolah Rakuti, sahabatku. Kau mesti istirahat. Besok kau harus sudah mulai bertugas. Tak ada yang berani memerintah aku. Tak ada orang yang berani menyuruh-nyuruh aku. Ingat Rakuti, sekarang ini kau bukan lagi Rakuti yang kemarin-kemarin. Kau sekarang adalah Rakuti yang sudah punya tugas dan kewajiban yang baru. Kau adalah salah satu anggota dari 7 orang pengalasan Wineh Suka. Kau ingat bukan? Apa? Aku ini orang dari 7 orang pengalasan Wineh Suka. Iya, apa kau lupa? Tidak. Aku tidak lupa. Tapi aku tidak pantas. Dengan hanya diangkat seperti itu saja, Rasmi. Aku mestinya bisa lebih dari itu. Belum waktunya, Rakuti. Suatu ketika kau dan kita semua pasti akan mendapatkan pangkat dan jabatan yang lebih dari sekarang ini. Asal kau mampu menunjukkan tugasmu dengan baik. Apa? Aku harus menunjukkan tugasku? Iya. Pada siapa aku harus menunjukkan tugas itu, Rasmi? Dan apa tugasku? Rakuti, sahabatku. Kau jangan memperlihatkan ketololanmu. Tunjukkan kelebihanmu sebagai seorang kesatria pilihan di Majapahit ini. Kita semua ini dipilih dan diangkat karena dianggap punya kelebihan daripada yang lain, Rakuti. Aku tahu dan mengerti kalau aku ini dipilih jadi orang penting di kerajaan Majapahit. Tapi tak satu manusia pun kuasa mempengaruhi hatiku untuk tunduk kepadanya. Karena sikap tunduk itu akan memperlemah daya dan kepribadian manusia, Rasmi. Ya, sudahlah Rakuti. Ayo kita pulang saja.
sebagai seorang anggota dari 7 orang pengelasan Winesuka, kau akan tidak dihargai oleh orang-orang di sekeliling kita malam ini. Hah? Hai, kalian yang ada di sini. Kalian yang sedang melihat aku berdiri di sini. Adakah salah seorang di antara kalian yang mau melecehkan aku? Aduh, celaka Rakuti ini. Rakuti, kau mesti sadar. Bisa-bisa kau akan terkapar di sini, Rakuti. Apa katamu, Rasmi? Aku akan terkapar di sini. Iya. Di lantai Balai Paseban Agung ini. Siapa? Siapa yang akan berani melawan aku? Rakuti yang sakti mandraguna ini. Ayo jawab. Nah, kau lihat sendiri bukan, Rasmi? Tidak ada seorang pun di sini yang punya nyali. Iya. Memang benar, Rakuti. Tapi siapa tahu mereka itu mungkin, hanya pura-pura. Dan seandainya kalau ada yang berani, lalu apa yang akan jadi andalanmu, Rakuti? Apa? Rasmi, kau menyaksikan kemampuanku. Kau tidak yakin lagi dengan kesaktianku? Iya, aku tahu kau punya andalan senjata yang selalu kau puja-puja itu. Kau tahu bukan? Kau tahu tombak andalanku? Iya. Tombak yang kesohor. Iya. Tombak yang punya nama tiada bandingannya di seluruh bumi Jawa Timur. Dialah Padmayoni, Rasmi. Iya, aku kenal senjata tombakmu itu. Bahkan mungkin bukan aku saja yang mengetahuinya, Rakuti. Tapi malam ini senjata itu tidak ada di tanganmu, bukan? Jadi maksudmu? Kalau nanti sampai ada yang berani menyergapmu, lalu apa yang akan kau pergunakan sebagai pembelaan dirimu? Apa? Sedang Padmayonimu itu sekarang ini tidak kau bawa. Rasmi! Sekarang bukannya aku berhadapan dengan mereka yang berada di Balai Paseban Agung ini. Akan tetapi aku malah jadi curiga kepadamu sendiri, Rasmi. Kau gila, Rakuti? Kau sendiri yang ingin mencobai aku. Begitu kau tahu kalau aku malam ini dalam keadaan lemah, kau segera ingin tampil, cari muka di hadapan mereka dengan cara berniat melawanku. Begitu kau tahu aku mabuk dan Padmayoni sedang tidak berada di tanganku, kau berani mencoba menantangku. Tapi kau lupa, Rasmi. Kau lupa kalau aku ini masih punya sesuatu yang lain, yang tersembunyi selain tombak saktiku itu. Kau sadar akan hal itu, Rasmi? Satria Collection bawa hiburan dengan gaya yang tak pernah padam. Jangan ragu, klik subscribe, jadikan harimu lebih hidup. Semua orang tahu, pasti Rakuti malam ini ingin memamerkan ajian andalannya. Maka begitu Rakuti mulai dengan sikapnya untuk masuk ke sikap mata aji, kedua matanya yang sayu karena pengaruh tuak mulai mengatup, dan mulutnya mulai mengucap ujung mantra. Rasmi segera menerjang Rakuti sambil berteriak nyaring melengking. Tubuh Rasmi cepat melayang ke arah belakang tubuh Rakuti. Balai Paseban Agung yang malam itu masih penuh dengan orang yang keadaannya sudah mabuk. Melihat kejadian itu, mereka tak bisa berbuat apa-apa. Semua tertegun memandangi apa yang dilakukan Rasmi.
Rakuti hanya sesaat mampu membuka matanya, tapi tak lama kemudian tubuhnya menjadi lemas, terkulai. Sebuah pertunjukan yang menarik, Kang. Iya, betul Adimada. Rasemi memang punya kunci-kunci untuk memudarkan serangan lawan. Sungguh tidak keliru. Sang Prabu Jayanegara memilih orang-orang semacam Rakuti dan Rasemi. Tapi semuanya itu berkat pendekatan Ramapati kepadanya. Kalau Majapahit ini tidak ada orang yang bernama Ramapati, mungkin Sang Prabu tidak akan mampu memilih orang-orang handal itu, Kang. Iya, cuma sayangnya Adipekal, mereka itu tidak memiliki kebenaran jiwa. Mereka hanya bisa hidup di antara orang-orang atau pemimpin yang berhati mursa, bejat, dan suka merusak sesuatu yang sudah baik. Agaknya betul juga, Kang. Kata orang bijak, kelompok elang tak mungkin hidup bersama dengan kelompok emprit. Iya, begitulah. Mereka licik, culas, dan pengecut. Sedang Sang Prabu Jayanegara sendiri, hidupnya tidak memiliki sifat seorang raja. Seorang raja harus memiliki sifat-sifat yang luas, bijaksana, dan pandai berpikir secara nalar. Tidak sempit dan tidak harus terburu-buru memutuskan sesuatu. Bagaikan samudra yang rela menampung sampah dan seluruh kotoran dunia. Akan tetapi, dia tetap menghasilkan sulingan air murni karena peristiwa penguapan oleh panasnya matahari. Tapi bagaimana dengan kita sendiri, Kakang? Adipekal, kita sendiri sekarang ini sedang mencari di mana samudra itu dan bagaimana samudra itu. Sekarang ini kita sedang mengikuti aliran air bengawan yang menuju ke sana. Masih keruh, warnanya pun masih merah karena pengaruh alam dan manusianya. Kita masih belum mampu mempersembahkan sesuatu pada matahari untuk menghasilkan air yang murni. Persembahan kita masih banyak ditahan oleh alam dan makhluk hidup lainnya. Kita masih terikat oleh cinta kita pada sekitar kita, Di. Iya. Kita masih terikat dengan rasa cinta kita pada alam dan makhluk di sekitar kita. Tapi bagaimana dengan Sang Prabu dan pengikut-pengikutnya, Kakang? Nampaknya mereka sudah berangkat dari cintanya pada alam serta makhluk sekitarnya. Mereka malah menindas rakyat jelata, merusak alam demi kepuasan mereka membangun wisma-wisma indah dan mewah, dan menodai keindahan cinta pada wanita-wanita yang mendambakan keanggunan dan kesetiaan pada seorang pria yang jadi idamannya. Ya, terlebih pada mereka, Di. Betul sekali apa yang Adi tuturkan itu. Mereka berbuat kebalikan dari apa yang aku katakan tadi. Mereka menindas rakyat. Mereka merusak alam. Mereka menodai cinta dengan nafsu birahi. Keseluruhannya itu memang melawan dari hukum cinta. Tidak terikat dan tidak berusaha mengikatkan diri pada alam sekitarnya. Akan tetapi, Di, semua tindakan yang dia atau mereka ingkari itu adalah semata-mata ingin menunjukkan atau mengumbar nafsu keserakahan mereka. Coba, Di, coba Adi Bekal renungkan ini. Mereka menindas rakyat,
itu bukan berarti dia ingin terlepas dari keterikatannya dengan rakyat. Itu bukan, Di. Bukan. Itu akan berarti sebaliknya. Dengan menindas rakyat, mereka sebetulnya ingin menunjukkan kekuasaannya di atas rakyat. Dia ingin merampas hak rakyat demi kepentingan diri pribadi. Jadi itu sudah jelas. Penindasan itu bukan berarti terlepas dari keterikatan itu. Begitu juga akan sama halnya dengan merusak alam dan mengumbar nafsu birahi. Karena itu, kembali lagi pada pertanyaan Adipeka tadi. Bagaimana dengan kita itu? Nah, jawabnya, Adik. Kita ini juga sedang mencari dengan berusaha mengingkari pemikiran kepentingan diri pribadi, Dik. Rakuti, kau akan segar kembali. Oh, siapa yang membawa aku kemari? Para prajurit Majapahit. Dan apa yang telah terjadi, Rasmi? Sudahlah, Rakuti. Tidak perlu kau bangkitkan lagi kejadian yang sudah-sudah itu. Rasmi, mulai detik ini aku mesti berhati-hati. Itu memang wajib kau lakukan sehari-hari, Rakuti. Jangan terlalu berangasan dan mudah mengumbar rahasia dari senjata yang kau miliki. Mulai sekarang kau harus berbuat dan bertindak berdasarkan kesadaran. Sadar sebagai pengawal raja, sadar sebagai penyelamat negeri, dan sadar sebagai anggota dari pejabat yang punya kehormatan. Sudahlah, itu aku sudah tahu, Rasmi. Itu tak perlu kau ajarkan kepadaku. Iya, agar kau tidak kedengaran oleh siapapun, terutama pada Gusti Ramapati dan juga Sang Prabu. Sang Prabu? Apa yang akan diperbuatnya kalau sampai dia tahu dan dengar aku berceloteh seperti tadi? Rakuti, tentu saja kau itu akan dibenci, atau bisa-bisa malah dipecat seketika oleh Sang Prabu Jayanegara, karena yang memberikan pangkat serta jabatan itu kan Sang Prabu, Rakuti. Apa? Aku akan dipecat. Jadi aku dipecat. Rasmi gagal menenangkan kawannya Rakuti. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.